Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk laporan yang berjudul Evaluasi Kebijakan GCG dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan pada PT Asuransi Jiwasraya Verso untuk mata kuliah tata kelola dan pengendalian internal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya Mukti Tera Putri sebagai moderator, ada M. Dwi Rangga, ada Nova Erika, Abdul Naim, Jessica Lydia Hutagalung, Indah Sastra Wayuni, dan Akbar Ramadan. Next. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Rangga. Pada Saudara Rangga, dipersilakan. Evaluasi kebijakan GCG dan sistem pengendalian internal perusahaan pada PT Asuransi Jiwasraya. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Evaluasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan pribadi. Dalam proses evaluasi dapat dilihat sebagai akhir dari proses kebijakan, tapi tidak dapat diartikan tidak. Evaluasi adalah kegiatan rutin dan kita ingin memahami dampak proyek atau rencana. Hasil evaluasi muncul dalam bentuk informasi yang akan digunakan untuk memperbaiki atau menghentikan proyek atau rencana di masa mendatang. Di era globalisasi saat ini, masyarakat membutuhkan lebih banyak layanan dan jasa yang menyebabkan meningkatnya persaingan di antara berbagai perusahaan. Badan usaha milik negara memiliki berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan jasa. Tentunya dengan persaingan yang semakin ketat. BUMN harus mencari sistem yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas manajemen perusahaan. Untuk mencapai tata kelola yang berkualitas, perusahaan Indonesia harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaannya. Good corporate governance adalah salah satu jenis tata kelola perusahaan yang menggambarkan berbagai partisipan dalam perusahaan, dan partisipan tersebut menentukan arah kinerja perusahaan itu sendiri. 2. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana evaluasi penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya? 2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya? 3. Bagaimana evaluasi sistem pengendalian internal pada PT Asuransi Jiwasraya? 3. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang dilanjutkan adalah 1. Untuk mengetahui evaluasi penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya. 2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan GCG pada PT Asuransi Jiwasraya. 3. Untuk mengetahui evaluasi sistem pengendalian internal pada PT Asuransi Jiwasraya. Next. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yang pertama diharapkan peneliti ini dapat menambah wawasan terhadap mahasiswa mengetahui lebih dalam tentang kebijakan GCG dan pengendalian internal. Yang kedua, dapat memberikan penilaian terhadap PT Asuransi Jiwasraya Persero. Manfaat teoritis, selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah good corporate governance di lingkungan perseroan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada tugas ini adalah pengambilan data yang dilakukan tidak laksanakan langsung terhadap perusahaan terkait, melainkan data-data dalam karya ilmiah ini diambil melalui internet yang sudah ada. Beberapa batasan lainnya adalah mengumpulkan data-data dan materi yang dibutuhkan yang sesuai dengan karya ilmiah ini cenderung sulit dan kurang banyak ditemukan.
Selanjutnya, kajian teori dan pembahasan. Perusahaan perlu prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Yang pertama, transparansi. Artinya proses pengambilan keputusan dilakukan secara publik dan informasi penting tentang perusahaan diungkapkan kepada publik. Transparansi merupakan komitmen untuk memastikan bahwa semua pihak terkait dalam dapat memperoleh dan mengungkapkan semua informasi penting tentang status keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perusahaan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas. Dengan kata lain, perusahaan harus bertanggung jawab atas kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya harus diperhatikan, dan perusahaan harus dikelola dengan baik untuk mengukur dan menyesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi setiap pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Yang keempat, independensi. Artinya kondisi di mana perusahaan akan dikelola secara profesional dan benturan kepentingan dan tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perusahaan yang sehat. Prinsip dasar kemandirian perusahaan dalam menerapkan GCG adalah dapat dikelola secara independen, sehingga masing-masing instansi perusahaan tidak saling mengontrol dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Next. 5. 1. Kesetaraan atau kewajaran atau fairness artinya keadilan dan kesetaraan dalam mewujudkan hak pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan aktivitas, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi 2017-130. Unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu unsur 1 dan 2. A. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. B. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang mewakili wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Unsur 2 dan sampai 4. A. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompetensi dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan setelah melakukan penelitian pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero untuk mengevaluasi penerapan Good Corporate Governance atau GCG, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG pada PT Asuransi Jiwasraya Persero dinilai kurang baik. Hal ini karena ditemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak sesuai dengan peraturan main perusahaan. 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, hanya satu prinsip yaitu responsibilitas atau tanggung jawab yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.
karena penyelesaian masalah penundaan pembayaran polis asuransi nasabah berdasarkan sentralistik, artinya semuanya tergantung pusat, dan juga masih polis asuransi nasabah berdasarkan sentralis, artinya semua tergantung pada pusat, dan juga masih banyaknya nasabah yang tidak terima dengan penyelesaiannya dengan proses restrukturisasi. Yang kedua dilanjutkan oleh Pak Indra. Yang kedua, kendala penerapan Good Corporate Governance pada PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah sebagai yang berikut. Kurangnya kesadaran bahwa CGC memberi manfaat yang sangat besar bagi semua stockholder. CGC dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan peraturan tanpa mau memahami manfaat pelaksanaan GCG. Yang ketiga, sistem pengendalian internal pada PT Asuransi Jiwasraya Persero dinilai kurang baik, dikarenakan auditor menemukan kekurangan cadangan teknis sebesar 7,7 triliun rupiah. Selain itu, terdapat ketidaktepatan pada bagian keuntungan sebesar 360 miliar rupiah, namun pihak Jiwasraya sayangnya tidak memperbaiki laporan keuangannya. Hal ini membuktikan bahwa proses audit telah berjalan baik karena hasil menemukan kesalahan-kesalahan, tetapi pihak Jiwasraya sendiri tidak mencoba memperbaikinya. Ini membuktikan lemahnya pengendalian internal karena adanya membiarkan hal ini terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.